Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Mas Ferry. Siap. Terima kasih Mas ya. Sehat nih? Alhamdulillah. Nah, sederhananya Mas, kami ingin berbagi dari sudut pandang Mas Ferry. Kemudian usia masih muda ya? 43. Masih muda. Alhamdulillah. Jadi saya ingin tahu sudut pandang Mas Ferry ini. Ferry Dwi Santoso. Ferry Dwi Santoso. Sudut pandang saya ini mengenai pemuda dan Al-Quran atau cinta Al-Quran. Monggo. Ya, menjembataninya kalau dulu sekitar 20 tahun lalu itu sulit antara pemuda dan Al-Quran. Menjembataninya itu jauh. Karena apa? Dulu aku sama sekali tidak tahu Al-Quran. Yang aku tahu kitab yang lain. Oh gitu ya? Ya. Jadi bicara pemuda dulu, Ya. yang bisa bilang yang menjembatani juga aku saat ini ialah karena memang keinginan untuk membaca. Keinginan membaca. Ya, keinginan untuk membaca dari kitab-kitab yang kumiliki itu ada kegelisahan. Mengapa kok kitab-kitab yang kumiliki begitu banyak versi? Entah itu bersumber dari penerbit yang mana, tahun penerbitan kapan, itu yang jelas beda-beda redaksinya. Walaupun sekata dua kata itu jelas akan kemudian berdampak kepada maksud dan makna dari ayat-ayat tersebut. Nah, berawal dari situ tahun 99 hingga akhirnya baru tahu Al-Quran. Belum kenal. Tapi hanya sekedar tahu. Nah, pengetahuan tentang Al-Quran itu betul-betul jadi fondasi hingga saat ini. Bahwa Al-Quran itu ya dengan pengetahuan yang belum minim itu sudah bisa menyimpulkan kok Al-Quran bahasanya sama. Yang kita lihat adalah tulisan Arabnya. Ini sama. Yang memang beda ialah terjemahannya. Hanya saja kan yang menjadi petunjuk bagi umat Islam kan Arabiannya. Mengenai ajamiannya masing-masing kita, masing-masing negara, terjemahan-terjemahan beda-beda. Tapi dari Arabiannya Allah jamin sama. Itu pengetahuan yang sedikit yang kemudian hingga saat ini bisa tumbuh kembang, insya Allah. Jadi ya berdasarkan keingintahuan, baca, kok ini kitab yang lama kok beda-beda. Sedangkan aku ketahui Quran walaupun penerbitnya beda-beda, tahun penerbitannya beda-beda, insya Allah Arabiannya sama. Jadi ya belum juga bisa baca Arab gimana, hanya saja referensi dari kawan-kawan, diskusi gitu. Ya akhirnya bersyahadat di 99. Jadi tentu intinya adalah berawal dari keinginan membaca, membaca. Tentu siapapun meskipun pandai membaca, tapi kalau nggak ingin tahu ya nggak mungkin ya. Ini ingin tahu dan membaca. Lalu Mas Ferry setelah kenal lebih dalam dengan Al-Quran, ini bagaimana menurut Mas Ferry? Ya, semakin Allah sajikan bukti-bukti bahwa pertanyaan sederhana kami para mualaf itu, betul nggak sih Al-Quran itu dari Allah? Karena menurut saudara-saudara kita yang lain bahwa kitabnya dari Allah, tapi bagaimana membuktikannya? Nah, perjalanan kurang lebih 20 tahunan ini, insya Allah aku banyak catatan yang sebagai bukti bahwa Quran itu betul dari Allah. Jadi apapun noise yang muncul di sekitar kita, itu tidak akan membuat bergeming keimanan. Ya dari 2005 aku bergabung di sebuah pengajian di Jakarta.
Jakarta. Ya, di Jakarta. Jadi aku kelahiran Tangerang, hidup ya, besar di Tangerang, Jakarta. Jadi tadi kan almarhum papi itu dari Malang, almarhum mami dari Bandung. Jadi hidup di sana, itu pun unik bergabungnya di sebuah pengajian itu. Jadi lulus tahun 99 SMA itu ceritanya mau cari kerja kan. Nah, ada info dari kawan, Fer, datanglah ke sini. Ini ada info lowongan pekerjaan cleaning service di Darut Tauhid. Aku pikir lagi semangat-semangatnya, Darut Tauhid lagi booming sekali. Asik nih bekerja sambil belajar dan lain-lain. Sampai sana aku didiemin. Didiemin, tidak maksudnya didiemin ya, tidak ngomongin lowongan pekerjaan tersebut. Jadi intinya aku hanya menyimak pengajian yang sedang berjalan. Ini kawan kok nggak bahas lowongan pekerjaan, aku pun asik menyimak. Ini antara dikerjain dan alhamdulillah, ya alhamdulillah aku dikerjain. Iya. Dapat hikmah dari hasil kerjaan. Jadi di sana ya tangga demi tangga aku lalui gitu ya, tahap demi tahap belajar mulai mengenal huruf, kemudian program yang paling strategis ialah menghafal Quran. Mulai dari sana, jadi ya aku sebut guru ngajiku abang pengajian itu bilang udah apapun yang berkaitan soal Islam itu berawal dari menghafal Quran. Udah itu aja dulu. Nah itu yang membuat juga yaitu banyak catatan referensi dan Allah sajikan, tadi aku bahasakan, Allah sajikan bukti-bukti kalau Al-Quran itu betul dan betul. Oke Mas Ferry, saya dapat 2 poin sudah. Pertama, keinginan tahu, keinginan lalu membaca, dan akhirnya menghafal. Kalau ingat kita memang Rasulullah kan juga disuruh menghafal. Betul. Iqra, tidak bisa baca, tapi suruh menghafal. Alhamdulillah. Oke, perjalanan kemudian lanjut semakin yakin ya, bahwa ini memang dari Allah ya, bukan buatan manusia dan otentik. Itu huruf Arabnya itu ya, tentu cuma macam-macam. Bahkan mungkin sebagian besar orang Arab juga malah nggak ngerti bahasa, kan beda bahasa Arab dengan bahasa Quran kan beda, karena memang spesifik. Oke, lalu berikutnya Mas, dengan tentu semakin kesini semakin yakin ya. Nah sekarang tugas kita adalah menyampaikan, berdakwah, gitu. Nah, menurut Mas Ferry ini apapun sekarang ini kita rasakan pemuda itu, apalagi dengan kehidupan sekarang dengan gadget ini, banyak gangguan ke sana, keasikan di sana waktu lama atau di warkop segala macam. Nah, menurut Mas Ferry ini bagaimana meluaskan tadi keingintahuan atau bahkan membaca, bahkan menghafalnya? Menurut Mas Ferry gimana? Iya. Satu kata kunci itu semua bisa terjadi kalau kita butuh. Dan memang menjadi menjadi dilematis ya. Kok urusan kita sama Allah kok ketika kita butuh. Tapi itu yang terjadi di kebanyakan orang. Ketika butuh dia akan ke Allah. Seolah-olah ketika dia tidak butuh dia tidak ke Allah. Nah itu juga banyak dibuktikan di ayat Quran. Ketika berharap sesuatu kepada Allah, tapi ketika udah dapat jadi memang berdasarkan kebutuhan sih. Tapi bisa saja, nah ini melalui media kita seperti ini juga menjadi inspirasi dalam rangka untuk bisa menyinggung kebutuhan dari nanti para penyimak podcast ini. Nah bicara rasa ingin tahu, itu Allah sudah sampaikan kepada Nabi Muhammad waktu pertama kali Quran turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ini masih nyaman lah ya. Nah, yang kelima ini yang menjadi garis bawah. Alamal insan ma'lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Kalau gitu ya posisikan kita memang ya
tidak tahu apa-apa. Kalau sudah tidak tahu apa-apa, yang bahaya adalah tidak mau tahu. Nah itulah kenapa tadi aku semakin yakin, oh berarti yang dulu terjadi itu proses ikrok, aku pikir begitu. Bahasa kira-kira begitu. Itu proses ikrok sehingga muncul tadi terakhir rasa ingin tahu. Allah akan ajari. Makanya kebiasaanku hingga saat ini, ya Allah ajari aku. Sesederhana itu. Ketika membaca, menghafal, pasti terucap itu dengan keinginan yang begitu mendalam. Ya Allah ajari aku, ini apa ini? Ajari aku ya Allah, ini apa ini? Ya Mas, memang betul. Jadi nggak masalah ya kalau kita butuh kepada Allah. Memang pesan Allah mengatakan juga sama kan, bacalah yang mudah bagimu. Ya, kan berarti sebuah kebutuhan, boleh lah dimulai dari situ. Gitu. Namanya masih bayi kan. Ya. Iya Mas, memang tentulah kalau kita sendiri sudah mengalami nikmatnya dengan Al-Quran, tentu itu bagian mudah kita berkomunikasi kepada Allah ya. Sholat kan juga pakai bacaan. Betul. Jadi Mas Ferry, kalau boleh kami beritahu, masjid ini kita program sebagai masjid pembelajar. Siapapun punya hak dan harus melalui proses, dia makin hari makin berdaya secara SDM. Ya. Sebentar dari maghrib saya undang, ayo kita mulai lagi. Siapa yang belum mengenal huruf Al-Quran, ayo kita mulai. Karena sudah banyak contoh dari jauh-jauh ke Anur, nyaman, 3 bulan, dia sudah bisa baca Quran. Sedangkan teman-teman yang sudah puluhan tahun berjamaah, belum bisa. Karena rasa malu, rasa takut yang tidak jelas. Nanti jadi ada 2 muncul. Nah, seperti itu. Jadi, tentu kalau ada anak-anak fasilitas sudah banyak, TPG, TPS, yang sulit adalah yang sudah berumur. Nah, itu kadang menurut Mas Ferry gimana? Ya. Ini kendalanya apa? Kita sudah apapun berbagai upaya, tapi sisi mereka istilahnya ya sedikit sekali yang apa ya tertarik untuk itu. Ya. Gimana? Kita budaya kita mau nyikapi Al-Quran itu untuk anak-anak. Padahal sesungguhnya ini di setiap kesempatan pasti aku sampaikan, Al-Quran itu untuk orang tua. Artinya Al-Quran untuk orang tua adalah fungsi Al-Quran itu sendiri, baik itu sebagai kuda linas, baik itu kuda wal furqan, untuk kita yang tua ini, yang dewasa ini. Nah itu menjadi tamparan buat kita yang merasa sudah tua itu, harusnya sudah bisa menyambut pernyataan itu bahwa Al-Quran itu untuk orang tua. Demikian juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sudah tua. 40 tahun itu sudah kategori tua. Hingga usianya ke 63, Nabi Muhammad senantiasa terus belajar bersama Allah, termasuk menghafal. Yang seperti kita ketahui kan tidak ada tulisan-tulisan catatan-catatan. Ya. Terus kemudian apa yang bisa membuat itu semua terjaga? Ialah menghafal. Jadi satu statement mungkin buat saudara-saudara kita bahwa Al-Quran itu untuk orang tua. Perkara anak-anak kita ini sedang mengenal Al-Quran. Tapi kita yang sebagai orang tua ini khususnya, ayo lihat Quran, buka Quran, baca, dengar, kaji, hafalkan. Karena Quran itu satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Iya. Sulit betul ya, banyak orang bingung. Iya. Ada banyak tontonan juga, tantangan untuk menghafal 1 halaman saja. Kalau tidak bisa 1 lembar, 1 halaman saja kitab tersebut, tidak ada yang bisa. Beda dengan kita, ya kan? Bahkan dipanggil ujung halamannya pun bisa langsung melanjutkan, gitu kan? Dengan kedisiplinan kita, ya kan? Harokatnya, matnya, makrosnya, luar biasa memang.
Iya, saya dulu sempat agak unik ya, Ustadz Adidah kok sangat bisa seperti itu ya, sudut baris kok sampai gitu. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tapi belakangan kan bisa diajarkan, ya. Banyak sekali orang yang bisa seperti itu. Jadi kalau bicara Adi Hidayat kenapa jadi seperti itu, tentunya perjalanan yang tidak sebentar. Bukan perjalanan pembelajarannya, tapi yang utama ialah latar belakang kenapa dia bisa begitu. Yang mana pengorbanan ayahnya ceritanya, kemudian pengorbanan ibunya. Nah itu yang membuat dia tadi semangat dan butuh untuk berinteraksi dengan Quran. Ya luar biasa. Ya Mas Faris, saya tadi dapat poin bahwa ada budaya yang kebalik ya. Quran itu untuk anak-anak. Ya. Padahal sebenarnya Quran itu ya untuk prioritasnya untuk orang tua. Contohnya Rasulullah dengan jadi iya betul. Cuman memang aneh ya, kalau ada TPQ yang begitu ramainya, tentu itu adalah hal yang baik ya, karena kekuatan hafalan di anak ini luar biasa. Jadi nanti ketika dia tua, tinggal mendalami saja, hafalnya sudah banyak gitu ya. Saya kira itu sebuah cara. Ya Mas, saya dapat poin banyak ini. Jadi kembali memang namanya kultur budaya memang nggak gampang ya. Bangkitkan semangat kalau sudah punya persepsi yang salah. Ya tidak semudah membalikan telapak tangan orang lain. Nah, tapi ternyata semudah membalikan telapak tangan diri kita sendiri. Kalau orang nggak mau dirubah, nggak bisa. Jadi memang tugas kita hanya layaknya air, setetes demi setetes. Selanjutnya itu ada hak Allah dalam dirinya. Apakah dia mau berubah atau tidak? Itu ya. Mas Ferry, satu lagi kita bicara Quran. Ini apa betul-betul kita bisa murni bicara Quran kepada siapapun, tanpa harus kena sekat mengenai golongan, organisasi, segala macam ini. Kan kadang kultur kita kan itu hal yang masih kuat ya. Katakanlah seorang saya mau ngajak, dia sudah melihat saya ini ikut organisasi apa. Nah, menurut Mas Ari gimana? Ya. Ada 6 dimensi beragama Pak Iman. Dan ini fenomena umum, setiap manusia mengalami. Maksudnya 6 dimensi beragama adalah contoh diriku aja. Ferry kenapa memeluk Islam? Itu bisa dibilang jalur dia pendidikan. Artinya dia mau belajar. Itu dimensi yang pertama, pendidikan. Ada orang beragama masuk melalui dimensi ekonomi. Karena merasa dia terbantu dan sebagainya, tergerak hatinya, oh orang-orang Islam baik ya. Itu banyak. Hingga dia memeluk Islam, masuk di ekonomi. Atau mungkin fenomena lain ketika dia memang betul-betul belajar perekonomian Muslim, bagaimana kejujuran tinggi, ya kan, keadilan dan sebagainya, dia bisa saja untuk kemudian lebih tertarik Islam. Pendidikan, ekonomi, sosial. Sosial kita semua perlu kita akui, kita produk sosial. Kebanyakan kita. Artinya apa? Menjadi seorang Islam karena orang tuanya Islam. Gitu. Itu sosial. Nah, yang ku alami juga ada sisi sosialnya. Dulu SMA itu sekolah di sekolah negeri, yang mana mayoritas secara sosial umat Islam. Jadi bukan berarti juga karena diriku yang punya keinginan kuat, tapi ya karena harus kuakui aku terbawa secara sosial. Ini yang kayaknya paling berpengaruh. Lingkungan. Pendidikan, ekonomi, sosial. Ada yang hukum. Ya. Jadi dimensi hukum ini juga banyak ketertarikan orang-orang. Bingung. Banyak hal itu diatur dalam Al-Quran, bisa dibilang sepertiga Al-Quran itu hukum. Baik itu hukum kekeluargaan, hukum kemasyarakatan, hukum bernegara. Banyak orang tertarik di hukum, akhirnya kemudian memeluk Islam. Sedangkan lebih pas kan namanya
bahwa banyak aturan itu ada banyak kepastian hukum. Banyak kepastian. Iya. Lawai, Iya. Itu. Pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, budaya. Ya kan? Budaya pun juga demikian. Banyak orang tertarik, oh orang Islam bersih ya. Ketika dia mau beribadah. Oh orang Islam tuh selain bersih, terus kemudian sangat sangat menjunjung tinggi penciptanya, termasuk dia bagaimana dia menjunjung tinggi penciptanya karena dia menghargai diri sendiri, harus bersih, termasuk harus berjamaah. Orang banyak terinspirasi dari fenomena-fenomena itu. Apalagi Ramadan kemarin, ya itu banyak yang terharu dengan fenomena jamaahnya kita, ya kan, kok bisa sebegitu semangatnya gitu. Itu di budaya. Ya. Bisa kelihatan ya, kompak, semangat, dan tertib. Oke, itu budaya yang betul ini. Terus yang keenam, mystical. Hal-hal mistis, hal-hal yang mungkin istilah yang lain, hal yang lebih personal, apa yang dia alami. Nah, teman-teman mualaf tuh banyak mengalami mystical itu. Yang kebanyakan mereka alami adalah melalui mimpi. Kenapa ya kok mimpi di sebuah ruangan putih, tidak menyilaukan, dia pakai gamis, pegang tasbih, mengucap apa? Subhanallah, alhamdulillah. Itu dia seorang Buddha. Tapi mengucap itu, jadi dia mualaf 3 bulan setelah aku. Dia alami itu. Termasuk dia, ya ini versinya mimpi menurut dia. Dia keluar dari ruangan, panggil orang-orang sedang berbondong-bondong. Kemana? Pokoknya hanya menunjuk ke sana, ke arah cahaya yang terang. Dia masih belum tahu itu apa maksudnya. Nah, kira-kira kan masing-masing orang punya pengalaman mistikal. Jadi 6 dimensi beragama ini kalau kita ketahui, ya kan, kita bisa memaklumi orang-orang, saudara-saudara kita khususnya yang memang sudah memeluk Islam. Jadi kalau bicara ke organisasi yang tadi, berarti kan di sosial. Gitu. Jadi kalau aku berhadapan atau bahkan berdiskusi, harus organisasi, aku pikir tidak harus. Kita pahami 6 dimensi beragama itu. Bahwa aku ini masuk melalui apa, teman-teman yang lain masuk melalui apa, kita pahami. Kalau udah bisa memahami 6 dimensi beragama tersebut, hingga akhirnya kita disebut integral. Integral itu nanti sikap kita sehari-hari sederhananya adalah memaklumi apa yang dilakukan, apa yang menjadi pemikiran dia, itu kita bisa maklumi. Karena dia belajar di situ. Karena kita belum saling mengenal saja. Kok sholatnya gitu ya, kok bacanya begini begitu, ya karena dia belajarnya memang begitu. Tidak kemudian kita buru-buru menyalahkan, atau bahkan yang kebanyakan terjadi mengkafir-kafirkan, itu bahaya ya. Jadi ini pelajaran basic ketika dulu pengajian. 6 dimensi beragama ini kita bisa ketahui di fenomena apa yang dialami oleh Nabi Musa waktu itu. Gitu. Jadi ada pendalamannya ke arah situ hingga akhirnya kami ya banyak maklum. Apalagi kalau kita sudah berangkat ke Mekah, Madinah, haji, umroh, begitu banyak gerakan-gerakan yang menurut kita sangat berat. Gitu ya. Dan kita sudah bisa maklumi. Tidak kemudian menyalahkan, mana tahu memang diajarkan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya begitu. Iya betul Mas Bade. Jadi dengan pengetahuan yang banyak, kita tingkat toleransi kita makin tinggi. Tapi sebenarnya mungkin ajaran itu seperti hadis karena ada banyak sumber ya. Karena sama-sama sahih, tapi ada peristiwa yang begini, peristiwa lainnya harus begini kan. Asbabnya yang perlu kita ketahui. Contoh seperti tadi hadis yang dibacakan asar sama beberapa asar dengan isya, itu saya berbeda. Sebelumnya Rasul takbir itu hanya di dada, bahu. Tapi yang tadi terakhir di telinga. Dengan versi yang beda ya, situasinya berubah. Mas Faris, saya ingin lagi kalau tadi cerita mengenai hal yang mulus-mulus saja mengenai Al-Quran. Saya ingin tahu mungkin dulunya itu punya persepsi buruk mengenai Al-Quran atau
terutama doa Islam atau apa? Terutama kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi memang murni apa namanya ya semangat belajar, tadi disilakan rasa ingin tahu, ya kan, yang menjadi dalil yaitu alladzi alamul qalam alamul insan ma lam ya'lam. Kalau kita betul-betul punya sikap nggak mau tahu, wah ini gawat. Berarti harus punya rasa ingin tahu, harus kepo ini apa, bagaimana. Kita tentunya sudah mengalami sekian puluh Ramadan, ya kan, dan ini menjadi juga apa namanya hal yang perlu kita renungi. Apakah Ramadan kita sama dengan Ramadan tahun lalu? Kalau Allah tanya kan, apa kalau kita doa sering kepada Allah kan, ya Allah jadikan Ramadan kali ini lebih baik, atau bahkan ya pertemukan di Ramadan berikutnya insya Allah lebih baik. Nah pertanyaannya, apa ukuran lebih baik ini gitu kan? Nah, jadi aku pernah buat Suara Kamu Hafiz di Tangerang, di Kampung Legok. Kampung Legok itu orang kenal setelah 4 bulan program berjalan, program hafalan anak-anak. Itu baru aku ketahui kampung tersebut ternyata kampung santet. Ya kan? Ya banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan, ngalami apa, bagaimana? Ya biasa saja kan. Bahkan ya pulang malam bina sekitar 13 anak-anak. Kebetulan di desa tersebut ada musola Ar-Rahman yang membuat aku kemudian semangat juga. Ada marbotnya, itu sama dengan nama guru ngajiku. Berkenalan, siapa namanya? Aku Ferry, Pak. Bapak dengan siapa? Saya Bonan. Sama. Kok sama dengan nama Bang Bonan? Langsung di situ kayak lagi dijagain. Ayo, Per, mau ngajarin apa di sini? Kesannya begitu nih. Jadi dari 13 anak-anak itu, ya alhamdulillah program pertama ya hafalan surat Ar-Rahman. Itulah kenapa namanya surat Ar-Rahman. Jadi berawal dari hafalan surat Ar-Rahman yang memang aku sebut pemetaannya itu mudah. Walaupun ada 31 ayat yang berulang-ulang, tapi kita petakan dengan mudah. Nah, setelah surat Ar-Rahman, waktu itu programnya setelah itu surat Al-Furqan. Penduduk setempat hampir nggak percaya kalau Ar-Rahman, hingga akhirnya percaya. Oh, bisa ya anak-anak menghafalkan Ar-Rahman dalam waktu 4 bulan. Matang, disebut terminonya bisa keluar, misalnya wal ikram. Bisa tuh mereka nyebutin ayat mana saja yang mengandung kata tersebut. Oh, gitu. Jannah bisa dalam 4 bulan. Bahkan diucap ulang mundur mereka bisa dalam 4 bulan. Menganggap masih ini gampang. Tapi aku lanjutkan, gimana? Mau hafalan yang lain? Siap. Oke, terima tantangan surat Al-Furqan. Di situ mulai orang tua semakin perhatian. Apa mungkin 77 ayat Al-Furqan itu bisa dihafal? Alhamdulillah. Dari 6 orang yang lulus tadi Ar-Rahman, ada 4 orang yang bisa menghafal Al-Furqan dengan tepat waktu. Jadi ya kita juga perlu mengenali kelas-kelasnya kan ya. Apa yang terjadi di rumah, mereka aktivitas di sekolah, bermainnya bagaimana. Jadi ya di pertemuan seminggu sekali tentunya kan nggak bisa kita juga harapkan bagaimana. Tapi alhamdulillah ada yang bisa menghafal. Dari 13 orang awal, 6 orang penghafal Ar-Rahman tepat waktu maksudnya. Dari 6 orang ini ada 4 orang penghafal Al-Furqan. Di situ semakin ini bukan malah fokus ke anak-anak, malah nanya ini Ferry ini siapa nih loh? Sederhana saja. Yang penting punya kemauan tadi. Jadi nggak juga banyak kajian bagaimana, udah kita fokus ayat-ayatnya. Ya Mas Ferry, ini luar biasa. Mungkin kita akan bicara lebih detail, itu luar biasa persoalan Mas Ferry ini ya. Saya kembali untuk closing kita ini ke depan. Saya konsentrasi kepada Al-Quran dan ini bagaimana masyarakat itu mencintai Al-Quran. Oke, gimana menurut Mas Ferry? Ya,
Mungkin aku juga selain pernyataan tadi bahwa Al-Quran itu untuk orang tua, artinya kita yang punya kewajiban mendidik, melatih, membina, mengayomi anak-anak kita. Selain pernyataan itu, mungkin aku juga bisa menginspirasi dari program Suara Kampung Hafiz yang dulu aku adakan sebagai ajang pembuktian bahwa Al-Quran itu betul dari Allah. Itu kita baca dari Fatihah masuk Al-Baqarah, simulasinya sederhana. Temukan kata Quran yang pertama kali kita lihat dan kita ucap ketika kita membaca Quran dari depan. Perjalanan jauh, sudah putar berapa kali waktu itu, sempat terheran-heran jangan-jangan ada yang kelewat nih. Masa ayat sudah sepanjang ini, sudah 50-an, 100 ayat Al-Baqarah nggak ada ketemu kata Quran, nggak ketemu. Sempat mau lihat balik lagi udah banyak yang gelisah, sampai ke ayat 150-an, masuk ke ayat 177, masa sih nggak ada. Kalau diterjemahin udah pasti ada, ya. Tapi kata Quran nah, kebetulan pada saat itu giliran, disitulah momen dimana kita semua ya bisa membuktikan akhirnya betul Quran itu dari Allah. Ternyata kata Quran pertama kali itu ada di ayat Ramadan itu sendiri. Perjalanannya begitu panjang. Di ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di situ baru kita lihat dan terbaca. Jadi kalau sebelumnya kita dapat cerita dari orang-orang tua kita, Quran turun di bulan Ramadan. Kita membuktikan Quran terucap di ayat Ramadan. Kayaknya perlu kita lakukan lagi nih, kapan-kapan gitu kan, baca lagi, betul nggak itu Quran tuh di ayat Ramadan? Ternyata memang di ayat Ramadan. Nah, dari apa yang kita alami ini, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa selama kita punya rasa ingin tahu, itu Allah ajari banyak hal yang mungkin ya sudah puluhan kali Ramadan, kok baru sekarang tahu bahwa Al-Quran tuh kata Quran pertama kali di ayat Ramadan. Betul-betul ini satu desain yang aku mau sebut indah, aku mau sebut jenius, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau sampai ada kata Quran sebelum ayat 185, nah berarti rekayasa, sabotase atau apa. Nah yang menarik ialah kata Quran terakhir dalam Al-Quran. Nah, ini mungkin sekali lagi tujuan untuk menginspirasi. Itu juga cukup panjang perjalanannya. Mulai dari An-Nas surat terakhir, mundur Al-Falaq, mundur lagi, ya kan? Al-Ikhlas, mundur lagi, At-Taubah, Al-Lahab, mundur. Kok cukup panjang ya? Ternyata di surat 80-an. Di surat 85 ayat 21. Kata Quran terakhir yang kita lihat dan baca kalau kita mau menghatamkan Quran itu di surat Al-Buruj ayat 21. Bal huwa Qur'anun Majid. Itu yang terakhir. Itu terakhir. Artinya kalau awal tadi Quran Allah turunkan di Ramadan dalam rangka dari Nas, petunjuk kita, Bayyinatin minal Huda, menjadi penjelasan bukti-bukti dari petunjuk kita, dan Furqan nilai diri kita masing-masing. Itu pada akhirnya nanti ini aku bahasakan, Allah akan minta mana Quranul Majidnya, karena Majid itu sendiri punya arti agung. Majid itu juga bisa kita artikan yang besar. Bisa juga kita kemudian mengerti bahwa Allah akan tanya kepada kita, apakah kalian ini besar dengan nilai-nilai Quran? Itulah kemudian Allah sebut Quran Majid. Nah ini begitu menghayati apa yang kita alami waktu lalu. Al-Baqarah surat 2 185. Quran pertama kali turun. Quran terakhir turun. Maksudnya turun ialah yang terakhir kita baca 8521.
Ini ada komposisi angka yang unik. Oh gitu ya. 2185 8521. Aku ulangi, surat 2185 2185. Akhirnya 8521. Sampai segitu matematisnya dan indahnya. Indah, jenius, matematis, entah apalah gitu ya. Terlepas makna dari 2185 dan 8521, ya mari kita sama-sama belajar lagi. Nah, gitu ya. Poin terakhir saya dapatkan, apakah diri kita sudah mengagungkan Al-Quran? Ya, apakah kita besar dengan nilai-nilai Quran? Itu yang ini aku bahasakan. Allah akan tanya pada kita, mana Quranul Majidnya? Apakah kalian hidup ini dibesarkan dengan nilai-nilai Quran? Jadi jangan katakan aku tak dapat hidayah. Ya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah itu memberikan petunjuk. Ini kata kerja. Yahdi man yasha. Jadi bukan kemudian yang kebanyakan arti ialah Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Padahal ini kata kerja. Kalau dikehendaki kan berarti tasya harus, bukan yasya bahasanya. Ini justru yasya. Yahdi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang menghendaki. Oke Mas Ferry, banyak hal yang rasanya ini perlu kita lanjut di seri berikutnya. Ya. Sekarang tadi kita ngawali bagaimana teman-teman lain ini terinspirasi ya apa yang sudah disampaikan Mas Ferry tadi. Kita sama-sama bagaimana menyampaikan rangkaian tadi, mulai dari rasa kepo, pengen tahu, lalu akhirnya memulai dengan membaca, tentu syukur dengan guru, dan akhirnya tahu persis bahwa Al-Quran memang menjadi tanggung jawab kita ini, kita sudah mengagungkan atau belum. Karena itu firman Allah murni dan wujud Al-Quran, dan kita kalau bisa membaca, memahami, itulah komunikasi kita dengan Allah. Baik, Pak Ferry, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat, lanjut lagi nanti. Mudah-mudahan menginspirasi banyak yang masih kita bisa buktikan. Amin, amin. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.